Menurut saya itu cukup. Kalau masih ada orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, itu menurut saya orang yang kurang kerjaan atau ada motif yang lain. Saya enggak tahu lanjut utomo. Ya tentu motifnya mencari kebenaran, ya, karena ini adalah bagian dari kontrol masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini kembali kita akan mengulas perjalanan informasi gugatan Bambang Tri ke Pengadilan Jakarta Pusat, di mana dalam perjalanannya 2 hari setelah persidangan tanggal 18 Oktober 2022, ternyata semakin heboh jagat media sosial. Bagaimana tidak, terjadi peran argumentasi antara kuasa hukum daripada Bambang Tri dengan sejumlah orang-orang atau teman-teman daripada Pak Jokowi yang kemudian memberikan kesaksian. Dan ini hal yang menarik ketika Refli Harun itu kemudian memberikan sebuah ulasan dari tampilnya sejumlah teman-teman Pak Jokowi memberikan kesaksian. Apakah Refli Harun ini mulai ragu dengan apa yang diutarakan oleh Bambang Tri beberapa hari yang lalu, ataukah kemudian bahwa Refli Harun kemudian berusaha untuk menjelaskan kembali bahwa memang Bambang Tri adalah orang yang mencari kebenaran, ingin membuktikan kebenaran. Kita akan coba simak dulu seperti apa penyampaian daripada Refli Harun ini. Nah, ini adalah kepentingan tidak hanya penggugat, tapi juga kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Jadi kerugian yang kita alami adalah kerugian imaterial seandainya itu benar. Oke. Teman SMP yang teman SMP titik 2 yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu kurang kerjaan. Ini disampaikan oleh kompas.com. Kurang kerjaan, iya. Saya katakan kurang kerjaan ya. Bambang Tri itu Allahu Akbar, kurang kerjaan. Kok bisa ngutak-ngatik ijazah seorang presiden, kepala negara? Kurang kerjaan dia. Dan apalagi ada resikonya. Dan ternyata dia resikonya sudah dihadapi. Ditangkap, kemudian dihukum 3,5 tahun atau 3 tahun, baru bebas, bikin lagi dia Jokowi Undercover 2. Kita tidak tahu apa yang mendasari dia untuk melakukan hal yang berbahaya dan sekarang ditangkap lagi. Tapi apakah kita tidak berpikir sebaliknya? Orang yang kemudian berani mengambil risiko, tidakkah dia sedang memperjuangkan kebenaran? Kalau dia memperjuangkan yang salah, maka apakah seberani itu dia mengambil risiko sampai mengatakan kalau saya bohong tembak kepala saya? Nah, ini kan patut kita renungkan ya, sebagai sebuah perenungan. Kalau dikatakan dia orang tidak waras, sekarang kan ada yang mengatakan, wah, dia omongin 100 kali itu juga nggak ada gunanya ngomong dengan orang yang tidak waras. Nggak mungkin juga. Jadi Bambang Tri ini adalah adik dari seorang tokoh pers dari Solo. Jadi bukan orang sembarangan juga sesungguhnya. Pernah jadi anggota DPD yang bersangkutan kalau tidak salah, ya kakaknya anggota DPR juga dari partai besar kalau tidak salah. Nah, tapi coba kita ambil sebuah katakanlah statement dari lagi-lagi teman Presiden Jokowi di masa SMP ya. Teman seangkatan Presiden Joko Widodo semasa mengenyam bangku pendidikan di SMPN 1 Surakarta angkat bicara soal isu yang menyebutkan bahwa ijazah orang nomor 1 di Indonesia itu palsu. Utomo Putro yang merupakan teman seangkatan sekaligus wakil ketua OSIS SMPN 1 Surakarta mengatakan sebenarnya tidak ada yang perlu dilakukan dari ijazah Jokowi. Sebab pertama, pihak SMPN 1 Surakarta sudah menyatakan bahwa Joko Widodo memang benar merupakan siswa yang masuk pada Januari 1974 dan lulus pada November 1976 ya. Ini betul ngeri-ngeri sedap ya. Nama Pak Jokowi juga ada tercantum di dalam buku absensi tahun itu, ujar Utomo saat berbincang dengan Kompas
gmail.com. Kemudian kedua, teman seangkatan Jokowi di SMP tersebut sudah banyak yang bersaksi bahwa Jokowi benar pernah mengenyam pendidikan di SMPN 1 Surakarta termasuk dirinya. Oke, kita bicara terminologi hukum ya nanti ya. Menurut saya itu cukup. Kalau masih ada orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, itu menurut saya orang yang kurang kerjaan atau ada motif yang lain. Saya enggak tahu lanjut utomo. Ya tentu motifnya mencari kebenaran ya, karena ini adalah bagian dari kontrol masyarakat. Oke. Iya, jadi sangat jelas ya, nampak apa yang disampaikan oleh Refli Harun ini cukup terang. Dan hal yang cukup menarik di sini dari apa yang disampaikan oleh Refli Harun setelah ya membaca berbagai berita terkait dengan munculnya orang-orang yang menjadi teman dekat daripada Joko Widodo ini adalah sebuah bentuk respon daripada Refli Harun. Nah, hanya bahwa Refli Harun ini mencoba kemudian membangun sebuah logika bahwa ya apakah kemudian ketika Bambantri kemudian membuat pernyataan yang sangat menusuk ya terhadap Joko Widodo ini, dia dalam keadaan normal ataukah dia dalam keadaan tidak waras sebagaimana dituduhkan oleh banyak kalangan ya. Tapi bagi Refli Harun bahwa ya Bambantri ini berada dalam kondisi yang memang normal, yang waras begitu. Kenapa? Karena menurutnya bahwa ya bagaimana mungkin orang mau membuat pernyataan yang menurut kita ini sangat menakutkan, karena kalau misalnya apa yang dia katakan, sebutlah Bambantri, itu tidak benar, maka dia siap dilaknat begitu ya. Dalam proses berikutnya bahwa apa yang dia sampaikan terkait dengan seri ijazah yang menurutnya bahwa dia curi dari orang yang bernama Joko Wahyudi itu, dan itu tidak benar, maka tembak kepala saya. Nah, ini yang membuat Refli Harun bahwa tidak mungkin kalau orang tidak waras mau membuat sebuah pernyataan atau sikap-sikap yang risikonya itu begitu berat ya, sangat berisiko melakukan hal-hal seperti itu. Dan baginya bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang normal ya, yang waras. Di satu sisi menurut Refli Harun juga bahwa Bambantri ini kan adalah adik daripada seorang tokoh pers ya di Solo, orang yang cukup terkenal, sehingga bagi Refli Harun bahwa Bambantri ini adalah orang yang waras, orang yang normal. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, jika betul-betul apa yang diungkapkan oleh Bambantri ini adalah rasional, masuk akal, mencari kebenaran, lalu bagaimana dengan orang-orang yang selama ini sering dia sebut-sebut sebagai seperti Mahmud Nurwindu yang dianggap sebagai teman palsunya Pak Jokowi, yang hanya ngaku-ngaku sebagai teman padahal bukan ya. Sementara di satu sisi bahwa Pak Mahmud Nurwindu itu sudah memberikan pernyataan bahwa dia adalah teman sekelas Pak Jokowi, dia sama-sama bahkan teman sebangkunya Pak Jokowi. Lalu apakah ini kemudian tidak mematahkan dan membantah apa yang disampaikan oleh Bambantri itu sendiri? Kemudian hal yang kemudian membuat kita semakin ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Bambantri, karena ketika dia menyatakan bahwa setelah saya pelajari hampir semua ijazahnya itu palsu, karena jasa SMA-nya itu ternyata hasil nyuri dari orang yang bernama Joko Wahyudi ya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa seri ijazah daripada Joko Wahyudi ini adalah 008 ya 112 ya. Katanya kalau tidak ya itu tembak kepala saya. Dan ternyata bahwa itu tidak demikian adanya, karena Pak Joko Wahyudi juga yang disebut-sebut oleh Bambantri ini, pemilik ijazah itu yang katanya dicuri oleh sama Pak Jokowi, itu sudah tampil di media, sudah muncul di publik, memberikan keterangan, memberikan kesaksian, memberikan klarifikasi, bahkan memperlihatkan itu ijazah. Nah, ini loh yang dimaksud Joko Wahyudi yang disebut-sebut
oleh Bambang Tri itu, pemilik ijazah yang katanya dicuri oleh Pak Jokowi, itu pun keterangan yang disampaikan oleh Bambang Tri terkait dengan nomor seri ijazah Joko Wahyudi itu salah. Karena Bambang Tri mengatakan bahwa nomor seri ijazahnya itu dengan bersemangatnya 008112. Padahal yang benar itu sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Bapak Joko Wahyudi itu adalah 08106. Nah, ini kalau sudah seperti ini, mana yang benar nih? Ya. Nah, kan sudah jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Tri ini betul-betul ngawur. Kita mungkin bisa mengatakan bahwa Bambang Tri itu benar, Bambang Tri tidak ngawur, dia waras, ya dia normal, ya. Ketika apa yang disampaikan itu ya sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Tapi faktanya kan tidak begitu. Ketika dikonfirmasi, ya ternyata berbeda. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah keterangan dari orang-orang yang waras? Ya, bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Bambang Tri sedang mencari kebenaran, sementara setelah dikonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bambang Tri terhadap dua orang yang dia sebut itu berbanding terbalik, ya, sangat tidak berkesesuaian. Itu pun sudah dibantah oleh dua orang tersebut, yakni Bapak ya Joko Wahyudi, pemilik ijazah yang disebut-sebut oleh Bambang Tri yang dicuri oleh Pak Jokowi, dan Mahmud Nurwindu. Ya, artinya ini adalah sebuah paradoks, ya, paradoksalisme yang betul-betul sangat menjengkelkan bagi kita semua, ya. Dan itu kemudian dianggap orang yang waras, orang yang normal. Ini kan tanda tanya buat kita semua, ya. Hal yang sebenarnya sangat menggelitik bagi kita. Belum lagi berbagai kesaksian yang muncul dari teman-teman Pak Jokowi. Memang dalam berbagai kesempatan, ya, Pak Bambang Tri ini itu pernah menyampaikan bahwa ada hal yang sangat prinsip terjadi dalam keluarganya, karena ya dia ditinggalkan oleh istrinya, anaknya juga putus sekolah, sudah tidak bersama-sama lagi dengan keluarganya, ya dia masih pengen kembali menyatu dengan anak dan istrinya, tetapi istrinya belum siap untuk kemudian menerima. Bagi kita bahwa ada situasi psikologi di lingkungan keluarga Bambang Tri ini yang kemudian membuat dia tidak bisa lagi rasional dalam melihat persoalan. Dia tidak bisa lagi berpikir jernih karena perasaannya sudah tidak tenang lagi. Nah, itu baru normal. Itu bisa dikatakan ya sedikit agak normal bahwa ya kenapa dia berperilaku seperti itu, membuat pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal, ya karena memang dia sedang tergoncang oleh kondisi rumah tangganya yang kemudian bermasalah, dan itu lazim ya terjadi bagi semua orang. Misalnya ketika kita punya masalah di keluarga, ya kadang kita memang ya melampiaskan pada tempat lain, pada hal-hal lain, ya karena ada goncangan. Dan nampaknya bahwa Bambang Tri ini ya memang ya sepertinya melampiaskan ini, ya ada hal yang mengganjal dalam dirinya, lalu kemudian melampiaskan dan menyeranglah Pak Jokowi dengan begitu sporadis. Beda dengan yang lain ini, Pak Mahmud Nurwindu itu punya keluarga, kemudian Pak Joko Wahyudi juga punya keluarga yang dalam kondisi bahagia. Nah, ini yang kemudian membuat kita ya melihat bahwa memang susah kita akan meyakini bahwa Bambang Tri ini kemudian betul-betul mencari kebenaran, ya. Yang nampak adalah bahwa ya dia sudah mulai kelihatan, ya boroknya sudah mulai kelihatan, kepalsuan-kepalsuan yang muncul, ya dari apa yang dimunculkan oleh Bambang Tri. Salah satunya ya ketika dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah SMA hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi, dan itu pun sudah dibantah mentah-mentah oleh Pak Joko Wahyudi dengan memperlihatkan ijazah aslinya. Apalagi, apakah ini tak cukup untuk kemudian mematahkan apa yang sering digembar-gemborkan oleh Bambang Tri Mulyono dan berikut orang-orang yang kemudian termakan isu atau opini, tergiring oleh keinginan-keinginan Bambang Tri untuk kemudian memviralkan ya berita ini. Ya, kita akan tunggu bakal seperti apa nasib daripada Bambang Tri setelah melihat
banyak fakta-fakta yang jelasnya kita betul-betul ya makin yakin akan apa yang disampaikan oleh Bang Bantri ini memang tidaklah didukung dengan fakta-fakta yang kuat, dan pasti publik juga akan semakin ragu ya dengan apa yang Bang Bantri lakukan selama ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.